Oke, kita lanjut ya. Ini untuk soft rock konsep ya. Jadi diawali dari generation, migration, accumulation. Yang satu lagi itu ada preservation ya. Di slide pertemuan kemarin ada sama Jason. Jadi untuk generation ini sebenarnya adalah proses pematangan ya. Nah, ini proses pematangan ini terjadi di soft rock ya. Di sini adalah syaratnya adequate organic content ya. Jadi si konten organiknya harus memadai ya. Lalu P dan T yang relatif tinggi ya. P dan T yang relatif tinggi dan waktu ya. Nah itu maka terjadi proses generation yang terjadi. Setelah jadi proses generation ini dilanjutkan dengan proses migration. Jadi migration ini syaratnya itu adalah correct timing, jadi waktunya harus pas, jadi terjadi pematangan ya. Lalu suitable right way, ada jalurnya gitu ya, baik itu berupa patahan ataupun melalui lapisan yang permeable ya, porous dan permeable yang ada di atas si sosok tadi. Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah accumulation. Accumulation ini adalah setelah dia proses akumulasi dari fluida hidrokarbon ini menuju ke suatu reservoir, batuan reservoir. Nah ini, jadi setelah dia bermigrasi, migrasinya dia akan mencari perangkap dan batuan reservoir. Serta syaratnya juga harus ada caprock ke batuan penutup. Nah ini syaratnya adalah batuan yang memiliki permeability dan porosity ya, dan ada sisilnya, ada batuan penutupnya. Tuh. Setelah itu baru dilanjutkan ke preservation atau pengawetan. Jadi si hidrokarbon ini harus stay di reservoir ini, dia tidak bermigrasi lagi. Nah, itu. Jadi peran dari sisil ini sangat penting. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini ya. Oke, soft rock basic ya. To evaluate a play or prospect in under area, jadi untuk mengevaluasi play atau prospek di sebuah area yang belum dibor ya, we must first ask, jadi kita harus bertanya, is a soft rock, apakah si soft rock ini present ya atau ada ya. Nah, tapi ini biasanya tidak cukup ya, jadi setelah kita menentukan that soft rock, apakah soft rock ini ada ya, the soft rock is present, kita harus bertanya juga apakah dia juga kaya, jadi kaya akan si material organik ya, terus bagaimana kualitasnya dan bagaimana kematangannya. Nah, itu. Nah, the first factor to be assessed in an exploration play in an area yet to be drilled is whether a soft rock is present. Jadi faktor utama yang harus dinilai dalam suatu eksplorasi itu di sebuah area yang belum dibor ya, atau apakah si soft rock ini ada ya. Jika ada, then we ask how good is it ya, seberapa bagus ini, dan apakah ini akan mengenerate oil atau gas ya, akan membentuk oil atau gas ya. Lalu has it generate hydrocarbon, apakah dia sudah menghasilkan hidrokarbon already ya. To answer this question, we must know the basic of what constitutes a source rock and how to classify source rock and how to estimate potential. Nah, itu. Jadi there are four type of source rock ya. The first one is potential, effective, relic, and span. Nah, itu. Jadi ada yang potensial, ada efektif, ada relic, efektif, dan ada span ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini adalah tipe dari soft rock ya. Jadi yang tadi ya ada yang potensial, ada efektif, ada relic, ada span ya. Jadi potential soft rock definisinya adalah rock which contain organic matter in sufficient quantity to generate and expel hydrocarbon if subjected to increase thermal maturation. Jadi kuncinya ada di sini ya, ada subjected to increase thermal maturation. Jadi potential source rocknya adalah batuan ya yang mengandung organic matter
di dalam jumlah yang cukup ya untuk menghasilkan, untuk mengenerate dan mengeluarkan hidrokarbon. Tapi bila dia terkena kenaikan temperatur ya, atau thermal maturation. Jadi dia kaya akan si organic matter ya. Namun karena belum terkena temperatur yang cukup, dia belum mengalami pematangan. Jadi masih berpotensi ya, artinya ya, potensial ini. Lalu yang kedua, effective soft rock. Effective soft rock is rock which contain organic matter and it presently generate and or expelling hydrocarbon to form commercial accumulation. Jadi ini ya, effective soft rock ini maksudnya adalah batuannya ini kok mengandung organic matter dan presently generating, dia sudah menghasilkan dan mengeluarkan hidrokarbon ya dalam jumlah yang cukup, yang komersial ya. Hal yang kedua, relic effective soft rock adalah an effective soft rock ya. Sebuah soft rock yang efektif ya, which has ceased ya, yang sudah berhenti dia untuk menghasilkan dan mengeluarkan hidrokarbon dikarenakan terjadi penurunan temperatur ya, peristiwa penurunan temperatur. Jadi such as uplift or aeration before exhausting its organic matter supply. Jadi contohnya itu berupa uplift ya, pengangkatan. Jadi si sosok ini awalnya di bawah permukaan ya, lalu terjadi aktivitas tektonik sehingga dia terangkat ke permukaan, lalu dia mengalami erosi kan. Jadi si material organik ini nggak akan mengalami kematangan, jadi dia terjadi even thermal cooling ya, sebelum its organic matter, sebelum ini ya, exhaustingnya dia terjenuhi ya. Nah itu. Lalu spent soft rock ya, spent soft rocknya adalah an active soft rock ya, which has exhausted its ability ya to generate an extra hydrocarbon. Jadi sebuah soft rock aktif yang sudah kehabisan kemampuan untuk mengenerate dan mengeluarkan hidrokarbon ya. Nah, itu. Jadi either karena through lack of sufficient organic matter or due to reaching an over mature state ya. Jadi bisa dikarenakan kekurangan dari material organik, dan juga bisa dikarenakan karena reaching telah melebihi over mature state ya. Jadi sudah melebihi dari kondisi over mature ya. Jadi si material organiknya ini udah gosong gitu ya, karena over mature, temperaturnya terlalu tinggi ya. Kita lanjut ya. Nah ini ya, jadi berdasarkan kualitasnya batuan induk itu dibagi 3 menurut Whipple ya. Kalau tadi menurut nggak ada. Ini saya ambil dari slide-nya Pak ini ya, Pak Burhan dari teknik peminyakan teknik geologi Trisakti ya. Beliau ini ketua IAGI ya. Nah ini berdasarkan kualitasnya dia bagi 3 ya. Jadi ada efektif, ada possible, ada potensial. Berarti yang nggak ada di sini span ya, yang tadi ya. Span nggak ada. Oke, penjelasannya mungkin sama ya. Jadi batuan induk efektif adalah batuan induk yang telah membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon sesuai ya dengan pengertian yang tadi ya. Dan yang kedua, batuan induk possible adalah batuan sedimen yang belum pernah dievaluasi potensinya ya, tetapi mempunyai kemungkinan membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon. Nah itu yang ketiga, batuan induk potensial adalah batuan sedimen yang belum mengalami pematangan ya, tetapi mempunyai kemampuan membentuk dan mengeluarkan hidrokarbon jika kematangannya bertambah tinggi ya. Nah, itu yang potensial. Mungkin yang ini adalah si relic ya, relic efektif ya, dia berpotensi. Oke ini. Lalu batu gamping mengandung, aduh ini nggak baca maaf ya. Kopi dulu. Ini ya, batu gamping ini mengandung lebih kecil material organik daripada si batuan serpih ya, tetapi mengandung proporsi hidrokarbon yang lebih tinggi ya, menurut Jehman tahun 62 dan Bisada tahun 86 ya.
Jadi batu kamping dia mengandung material organik. Jadi dia material organiknya lebih sedikit tersimpan di sini ya, tapi dia